Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 32 ayat 36. Tertulis demikian. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita lemah dan tidak berdaya, ada tangan Tuhan yang akan memberikan pertolongan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih setia-Nya yang menyelamatkan. Di saat kita sudah terhilang jauh dalam dosa, kasih Tuhan mau menyelamatkan dan memulihkan keadaan kita. Sebelum kematiannya, Musa menyampaikan nyanyian pujian kepada Tuhan yang berisi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dan nasihat untuk hidup dalam kehendak Tuhan, serta apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana Tuhan akan merasa sayang kepada mereka karena kasih setia-Nya meskipun mereka, yaitu umat-Nya, telah melakukan pelanggaran. Kalau kita perhatikan nyanyian pujian Musa dalam pasal 32 ini, ada terkandung beberapa hal yang penting untuk kita mengerti. Yang pertama adalah ajakan untuk senantiasa menghormati Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, peringatan bahwa dosa dan pemberontakan akan membawa penghukuman. Yang ketiga, nasihat untuk tidak melupakan Tuhan dan tidak melupakan perbuatan tangan-Nya yang ajaib. Yang keempat, mengingat akan panggilan Tuhan atas mereka. Yang kelima, menyadari akan berkat yang Tuhan sudah berikan dengan limpahnya. Yang keenam, teguran agar tidak sombong ketika sudah mengalami keberhasilan. Yang ketujuh, sebuah nubuatan tentang apa yang akan terjadi saat bangsa Israel meninggalkan Tuhan, di mana akan ada musuh-musuh yang menyerang dan berusaha membinasakan. Dan yang kedelapan, pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan oleh karena kesetiaan Tuhan pada janji-Nya. Kita perhatikan dalam Ulangan 32 ayat yang ke-36 ini dikatakan, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Tuhan akan menjadi penolong bagi bangsa Israel. Tuhan akan menunjukkan kasih sayang-Nya karena tergerak oleh belas kasihan. Di tengah penghukuman yang Tuhan timpakan, Tuhan akan menyayangi umat-Nya. Kehendak dan keinginan Tuhan sepenuhnya adalah kebaikan semata-mata bagi umat-Nya yang dikasihi-Nya. Di saat tangan dan kekuatan orang benar menjadi lemah dan mereka tidak lagi berdaya, serta tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan di dalam diri mereka sendiri, tetapi hanya di dalam Tuhan, disitulah Tuhan menunjukkan pertolongan-Nya yang ajaib atas mereka. Apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini adalah bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan begitu besar kepada kita. Israel berbicara tentang saudara dan saya, umat pilihan-Nya karena iman kita kepada Kristus. Di saat kita terjatuh dalam dosa dan mengalami konsekuensi hukuman akibat dosa yang melenyapkan semua kekuatan kita dan membuat kita menjadi tidak berdaya,
Tuhan mau mengingat kita karena kasih-Nya. Ia mau menolong dan memulihkan kita di saat kita kembali sadar dan mengingat akan Tuhan. Tuhan akan merasa sayang dan akan menaruh belas kasihan-Nya kepada saudara dan saya yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari kita bersyukur saudara, karena Tuhan itu baik. Ia mengasihi kita dan Ia setia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Bersyukurlah karena Tuhan penuh kasih dan setia, serta Ia menyayangi kita. Jangan sia-siakan kesetiaan Tuhan. Hiduplah dalam kehendak firman-Nya, karena itulah yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau begitu baik, Engkau mengasihi, Engkau menyayangi kami. Engkau tidak mau kami terpuruk dalam dosa dan penghukuman serta kebinasaan, tetapi Engkau mau mengangkat dan menyelamatkan kami. Bukan tanpa tujuan kalau kami mengalami hukuman, mengalami teguran, mengalami kesukaran karena dosa yang kami perbuat. Kami sadari bahwa semua punya tujuan untuk membawa kami kembali kepadamu, agar kami mengalami keberkatan dan kehidupan serta keselamatan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan menghargai akan kesetiaan-Mu kepada kami. Ajar kami juga untuk setia. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kehidupan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami alami kemenangan, kami alami sukacita, pertolongan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.